dicurigai telah mengakhiri hubungan setelah menjalin asmara selama 1 tahun. Pada akhirnya muncullah sebuah kesimpulan bahwa mereka berdua berhenti bekerja sama dan keduanya. Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi soal industri hiburan Thailand. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama ini ada sebuah isu yang mungkin ngebuat banyak penggemar itu menjadi sedih banget. Jadi guys, baru-baru ini Baekhyun sama Nainapat diisukan sudah putus. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Kenapa mereka bisa diisukan putus? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yorobun, sekedar untuk informasi, Baekhyun sama Nainapat diketahui sempat dipasangkan dalam sebuah film. Judul filmnya adalah Friendzone. Nah, film ini tuh mengisahkan dua orang yang sudah bersahabat selama 10 tahun dan terjebak dalam status friendzone. Honestly, aku secara pribadi sangat suka banget sama film ini. Dari 1 sampai 10, aku akan kasih 8 dari 10 teman-teman. Filmnya itu asik, lucu, kocak banget, dan kalian yang belum pernah nonton wajib banget nonton. Apalagi buat teman-teman yang berada dalam zona teman nih gitu ya kan, atau kayak suka sama temennya gitu, tapi kayak mungkin nggak berani untuk ngungkapin. Film ini nampaknya cocok deh buat kalian karena mungkin bakalan relate juga guys. Dan yang paling aku suka dari film ini adalah chemistry mereka. Chemistry-nya tuh loh guys, gak main-main. Dapet banget chemistry-nya, sumpah. Jadi aku pun gak heran, usai menonton film ini banyak orang yang pasti kayak memfavoritkan couple yang satu ini. Dan teman-teman, di luar film ya, dicatat di luar film ini adalah di real life. Jadi pada tahun 2022 yang lalu saat melakukan jumpa pers nih, Nainapat itu mengaku bahwa dirinya itu sudah menyimpan rasa pada Baekhyun sejak lama. Dia juga menceritakan hal itu kepada sahabatnya. Kemudian Nain akhirnya menunjukkan rasa sukanya kepada Baekhyun atau melakukan confession. Kala itu Nain mengatakan seperti ini. Aku rasa aku sudah berusaha menunjukkannya supaya dia sadar. Tapi dia enggak kunjung sadar juga, alias kayak enggak peka. Napat lantas bercerita jika dirinya dan Baekhyun itu sudah bersahabat kurang lebih selama 4-5 tahun. Dan ia juga kurang yakin kapan perasaan cinta itu muncul. Lebih lanjut dia menceritakan, sepertinya setelah pulang dari Manila, aku tiba-tiba langsung kepikiran itu. Aku merasa hubungan ini sangat spesial dan gak bisa dicari dimanapun di dunia ini. Dan secara jelas, Napat mengatakan bahwa dirinya menginginkan Baekhyun untuk terus bersamanya. Namun, jika Baekhyun nantinya punya kekasih dan berpacaran lama, Nain akan menyesal ke depannya. Dikarenakan hal itu, dia pun merasa bahwa dirinya nggak boleh diam saja dan dia harus mengatakan apa yang dia rasakan kepada Baekhyun. Pada akhirnya, Nain pun mengakui perasaannya kepada Baekhyun melalui telepon. Namun pada saat itu, Baekhyun hanya tertawa. Adapun Napat setelah menyatakan perasaannya, dia merasa lebih tenang. Kemudian di kesempatan lain saat Baekhyun ditanyakan oleh wartawan tentang bagaimana pernyataan cinta dari Napat, Baekhyun itu membenarkan dan menganggap bahwa love confession-nya Nain menggemaskan. Wow. Hubungan Nain dan juga Baekhyun lantas menjadi sorotan penggemar. Terlebih melalui sosial media, mereka kerap membagikan foto bersama. Namun nih guys, sayangnya pada hari Senin tanggal 24 Juni, surat kabar Thairat membenarkan jika Baekhyun Phimchanok dan juga Nainapat dicurigai telah mengakhiri hubungan setelah menjalin asmara selama 1 tahun. Isu tersebut bermula dari bagaimana unggahan Instagram dari Baekhyun, yang mana dia itu mengunggah foto dirinya sedang berada di pusat kebugaran pada hari Kamis tanggal 20 Juni. Nah, untuk Baekhyun menuliskan seperti ini guys di unggahan itu. This is what it's like to be broken. Jadi guys, kurang lebih itulah captionnya ya. Kemudian Baekhyun menambahkan hashtag Ticha. Ticha sendiri merupakan drama terbaru dari Baekhyun dan juga Peach Pacara yang kalau tidak salah belum tayang deh guys. Dan pada akhirnya unggahan ini dikomentar oleh Nain. Nain sendiri itu berkomentar dengan memberikan emoticon love berwarna putih. Dan guys, nggak hanya itu saja, di saat melakukan wawancara terkait promosi dari salah satu media grup di Thailand, Baekhyun juga menolak diwawancarai terkait bagaimana hubungannya bersama dengan Nain. Baekhyun itu lebih memilih menjawab pertanyaan terkait pekerjaannya saja. Padahal ya guys, sebelumnya ya, baik Baekhyun atau Nain nggak ada masalah gitu ketika mereka ditanyai tentang bagaimana hubungan mereka. Dan juga nggak segan-segan untuk membagikan bagaimana cerita manis di antara mereka. Dan Yorobun terbaru untuk Napat sudah buka suara teman-teman akan isu yang satu ini. Dalam statementnya, dan itu menghimbau orang-orang untuk jangan dulu berspekulasi macam-macam. Dia juga lantas mengatakan bahwa masalah ini tidak hanya mempengaruhi dirinya saja, namun ibunya juga terpengaruh. Kemudian, Nainapat meminta agar diberikan waktu untuk mengatasi masalah tersebut dan berjanji akan menjelaskan kepada publik nantinya.
Alright, mari kita tunggu saja ya teman-teman sampai Nenapa menyelesaikan masalah ini dan nanti dia juga akan mengungkapkan kepada publik apa yang terjadi dengan mereka sebenarnya. Untuk sekarang lebih baik kita jangan berspekulasi yang tidak-tidak. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Park dan juga Jimon yang baru-baru ini diumumkan telah berakhir sebagai couple on screen atau kayak berhenti bekerja sama gitu loh guys. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita kulik bersama-sama. Sebelumnya, Jimon mengumumkan alasan kenapa dirinya nggak menghadiri konser LOL Fanfest 2024 yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 19 Mei nanti di Impact Arena Muangthong, Thani, Bangkok. FYI, event ini menjadi acara tahun keempat yang digelar oleh GMMTV dan kepada Jimon untuk pertama kalinya masuk line up konser menyusul kesuksesan drama BL yang mereka bintangi, yakni Dangerous Romance. Namun nih guys, sayangnya pada Jumat tanggal 17 Mei 2024, GMMTV merilis pernyataan bahwa Jimon batal tampil di event tersebut. Rupanya Jimon mengalami cedera yang cukup parah nih, sehingga harus menerima pengobatan intensif di rumah sakit. GMMTV juga menjelaskan nih guys bahwa dokter melarang Jimon untuk tampil. Dan tidak hanya di event itu, agensi juga mengumumkan untuk pembatalan jadwal kerja Jimon yang lain. Bahkan dia juga mundur nih dari proyek Perfect Ten Liners dikarenakan kondisi kesehatannya. Dan baru-baru ini Jimon sudah buka suara mengenai kondisinya. Dalam statementnya, ia mengatakan, "Halo semuanya, sejak konser LOL, saya sendiri belum sempat menjelaskan kepada semua tentang apa yang terjadi. Mengapa saya harus mundur dari konser yang sangat saya idam-idamkan itu? Saat itu, saya menderita depresi dikarenakan gejala yang saya alami saat itu. Saya perlu menerima perawatan. Tapi semuanya jangan khawatir ya, hingga saat ini kondisi saya sudah membaik. Perawatannya juga cukup lancar. Terima kasih atas dorongan dari semuanya. Tapi bagaimanapun juga, saya masih dalam proses penyembuhan. Harus tetap menjaga diri secara terus-menerus. Dan ini adalah atas saran dokter agar saya siap kembali bekerja. Sedangkan untuk pengobatannya itu perlu waktu bertahap. Hal itu membuatku harus istirahat sejenak dari pekerjaan. Jadi saya pun berkonsultasi dengan saudara-saudara saya dan memutuskan untuk mundur dari akting di serial Saiko de Tewada dulu, dikarenakan syuting sudah dimulai sebentar. Dan saya ingin semua orang untuk bekerja dengan lancar. Dan pastinya tidak lama lagi saya akan kembali bekerja sepenuhnya. Saya itu sangat rindu bekerja. Sekali lagi terima kasih atas dorongan ataupun dukungan Anda. Mari kita banyak tersenyum." Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Jimon. Dari statementnya tadi kita dapat menyimpulkan ya, kenapa dirinya itu mundur dari konser LOL Fest itu dikarenakan bagaimana kondisi yang dialaminya sekarang. Dan dokter juga mengatakan bahwa untuk Jimon itu harus menjalani perawatan dulu, pengobatan dulu sampai dia pulih secara maksimal. Barulah setelah itu dia akan kembali bekerja. Dan teman-teman, dikarenakan hal ini pula dia pun harus mundur dari project Perfect Ten Liners dikarenakan dia ingin semua orang itu bekerja dengan lancar. Dan usai Jimon memberitahu publik mengenai apa yang terjadi dengannya, GMMTV memposting pernyataan bahwa Park dan juga Jimon datang untuk berbicara dengan label setelah mendiskusikan pekerjaan mereka di masa depan. Pada akhirnya muncullah sebuah kesimpulan bahwa mereka berdua berhenti bekerja sama dan keduanya akan fokus pada jalan karir masing-masing. Tentu hal ini menjadi keputusan yang sulit dan juga membuat fans menjadi sedih. Namun agensi meminta agar para penggemar selalu memberikan dukungan dan menghargai keputusan mereka. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari agensi. Mari kita simak bersama-sama. Pengumuman soal Jimon Vachirawit Ruang Wiwat. Jimon adalah seorang aktor di bawah GMMTV yang telah memposting penjelasan di X tentang bagaimana alasan kesehatannya. Hal itu menyebabkannya harus istirahat dari melakukan berbagai pekerjaan. Setelah itu, Jimon dan juga Park datang untuk mendiskusikan arah kerja mereka di masa depan. Sebagai hasil dari diskusi ini, kami dengan sedih mengumumkan bahwa Park dan juga Jimon telah sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai couple. Keputusan ini memungkinkan mereka untuk fokus pada jalur karir masing-masing. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang sesuai dengan keinginan Park dan juga Jimon. GMMTV mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari seluruh penggemar untuk kedua artis tersebut dan sangat berharap agar penggemar itu dapat memahami dan juga memberikan dukungan yang berkelanjutan, baik itu untuk Park ataupun Jimon. Sementara itu, Park dan juga Jimon diketahui bermain sebagai pemeran utama dalam drama Dangerous Romance yang tayang perdana pada tanggal 18 Agustus 2023. Serial ini digarap oleh dua sutradara sekaligus, yakni Lit Padung Samachan dan juga Toh Worawut. Di sisi lain, untuk Park dan juga Jimon itu tidak hanya tampil di dalam drama tersebut, namun juga mengisi OST untuk drama itu dengan judul lagu Wine.
Alright, jadi seperti itulah bagaimana terjadi antara Park dan juga Shimon. Dan guys, usai mendengarkan kabar yang satu ini, bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi. Mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.